Shinosuke dan adiknya tewas tertabrak mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, terima kasih sudah klik video aku. It's me Puji, welcome back to my channel. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk subscribe dulu channel aku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video cerita lainnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kapan aku update video-video baru. Pada video kali ini, aku ingin menceritakan cerita yang berkaitan dengan suatu film. Nah, teman-teman pasti sering kan nonton film, apalagi buat anak-anak nih yang sering nonton film kartun. Film kartun atau film animasi memang menjadi tontonan yang paling banyak diminati. Tidak hanya anak-anak yang menyukai film kartun, bahkan anak-anak remaja juga menyukai film-film kartun. Selain karakter-karakternya yang lucu dan menggemaskan, alur ceritanya juga sangat mudah dipahami dan sangat menghibur. Biasanya, karakter-karakter dan animasi kartun ini berbentuk hewan lucu, boneka, sampai sosok putri kerajaan yang cantik. Mungkin teman-teman sering, bahkan pernah menonton film animasi anak-anak, seperti Masha and the Bear, Ariel Mermaid, Hello Kitty, dan film animasi lainnya. Di balik ceritanya yang menghibur, ternyata ada nih kisah yang mengerikan di balik karakter-karakter film kartun tersebut. Nah, kira-kira nih karakter film kartun apa saja ya yang memiliki kisah yang mengerikan ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Beberapa tahun terakhir, film serial kartun terkenal yaitu Masha and the Bear menjadi tontonan yang paling populer di Indonesia. Serial animasi Masha and the Bear merupakan film animasi Rusia yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2009. Karakter si Masha yang lucu dan ngeselin ini membuat Masha banyak digemari oleh anak-anak. Nah, di balik karakter Masha yang lucu dan ngeselin ini, ternyata terselip kisah yang mengerikan tentang seorang anak perempuan. Serial animasi Masha and the Bear diambil dari kisah nyata 22 tahun silam. Kelakuan konyolnya bersama sang beruang mampu menarik perhatian anak-anak, bahkan anak remaja. Animasi Masha and the Bear merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang seekor beruang sirkus. Diceritakan bahwa seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus mengajak kedua orang tuanya untuk menonton sirkus. Saat menonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan kedua orang tuanya yang sedang menonton sirkus. Anak perempuan itu pergi sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung, yang ternyata adalah sebuah kandang dari seekor beruang yang berukuran besar. Malangnya, anak perempuan itu tewas dimakan oleh beruang sirkus yang sedang kelaparan. Mengetahui anaknya tewas dimakan beruang, kedua orang tuanya pun mengalami depresi berat dan akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Dalam serial Masha and the Bear, orang tua Masha memang tidak dilihatkan. Ia hanya berpetualang sendiri dengan ditemani oleh seekor beruang. Karakter beruang diciptakan untuk menghormati anak perempuan yang sangat menyukai beruang sirkus. Nah, teman-teman pasti tahu kan karakter ini? Bahkan, aku yakin hampir semua orang tahu dengan kartun terkenal, yaitu seekor kucing yang menggemaskan saat ini. Ya, siapa lagi? Kalau bukan Hello Kitty. Hello Kitty merupakan kartun kucing betina yang pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974. Karakter kucing ini diciptakan oleh perancang asal Jepang bernama Shimizu Ikuko. Namun, siapa sangka karakter kucing yang berwarna putih yang memiliki ciri khas pita di bagian salah satu telinganya ini ternyata memiliki kisah yang sangat mengerikan. Menurut kabar pada masanya, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Dikatakan bahwa ibu ini memiliki seorang anak perempuan yang mengidap kanker mulut, yang pada saat itu belum ada obatnya. Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker yang dialami oleh anaknya itu. Sekian lama usaha sang ibu untuk menyembuhkan penyakit anaknya, namun penyakit tersebut tak kunjung sembuh dan akhirnya sang ibu pun merasa putus asa. Menurut cerita dari sang ibu, dia menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan. Iblis pun meminta satu syarat.
Apa syaratnya? Syaratnya adalah si ibu harus membuatkan karakter iblis yang bisa diterima semua orang. Karena rasa sayangnya terhadap anak, sang ibu pun akhirnya menyetujui perjanjian tersebut. Ketika anaknya sembuh dari penyakit kanker mulutnya, sang ibu pun menepati janjinya kepada sang iblis, yaitu dengan menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis. Jadi, nama Hello Kitty berarti Hello Iblis. Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut menggambarkan kondisi anaknya dulu yang terkena kanker mulut. Dan telinga Hello Kitty yang runcing digambarkan sebagai tanduk sang iblis. Dan banyak nih yang menganggap bahwa Hello Kitty adalah putri sang iblis. Buat teman-teman yang menyukai kartun Disney, pasti pernah menonton film animasi yang berjudul Pocahontas. Ya, Pocahontas adalah film animasi yang diproduksi oleh Disney pada tahun 1995. Film animasi ini menceritakan tentang kehidupan kisah cinta seorang putri dari kepala suku Indian dengan seorang kapten kapal yang bernama John Smith. Pocahontas memang sepintas terlihat seperti film animasi percintaan pada umumnya. Namun, yang terjadi sesungguhnya tidak seindah yang ada di film tersebut. Cerita sesungguhnya yaitu Pocahontas diculik, dilecehkan, lalu dibunuh oleh pihak Inggris. Pocahontas merupakan seorang wanita yang berasal dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris. Suaminya dibunuh dan ia dilecehkan secara bergilir oleh pihak penjajah Inggris hingga hamil. Kemudian Pocahontas dinikahkan dengan petani tembakau agar kehamilannya terlihat sah. Pocahontas pun kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakan. Pocahontas yang sudah mengetahui rencana bangsa Inggris yang ingin menguasai daerah Indian, akhirnya dibunuh dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris tidak tersebar luas. Masih dari animasi produksi Disney yang berjudul The Little Mermaid. The Little Mermaid diproduksi oleh Disney pada tahun 1989. Karakter utama dalam animasi ini adalah seorang putri duyung yang bernama Ariel dan menjadi salah satu karakter princess yang disukai oleh anak-anak. Ternyata, putri duyung cantik yang berambut merah ini menyimpan kisah yang mengerikan di dalamnya. Dikisahkan bahwa Ariel, sang putri duyung cantik, selama menjadi manusia, dibekali sebilah pisau yang tersembunyi di balik rambut panjangnya. Pisau itu digunakan untuk membunuh siapa saja yang mengetahui identitas Ariel sesungguhnya. Ia harus melakukan itu untuk melindungi jati dirinya, serta untuk keselamatan spesiesnya di bawah laut, agar tidak menjadi buruan manusia. Dalam kisah cintanya, ternyata cinta Ariel bertepuk sebelah tangan. Sang pangeran meninggalkan Ariel dan memilih menikahi gadis lain. Karena merasa patah hati, sang Ariel pun bunuh diri dengan pisau yang sering dibawanya. Shinchan merupakan karakter yang diciptakan oleh Yoshito Usui yang menggambarkan seorang bocah laki-laki yang berusia 5 tahun. Shinchan pertama kali ditayangkan di Jepang pada tahun 1990, serial manga dari Jepang ini menjadi tontonan yang sangat menghibur, apalagi buat anak-anak. Di Indonesia sendiri, karakter Shinchan sudah sangat terkenal dan ditayangkan setiap minggu paginya di salah satu stasiun TV. Nah, bagi teman-teman yang sering nonton di RCTI, pada hari Minggu pasti pernah nih nonton film Shinchan ini. Namun siapa sangka, di balik karakternya yang lucu dan jahil ini ternyata mengandung cerita yang memilukan. Menurut cerita yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shinchan, yaitu Yoshito Usui, sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae yang merindukan anak laki-lakinya yang sudah tiada bernama Shinosuke. Diceritakan, ketika Shinosuke berusia 5 tahun, ia ditabrak sebuah mobil yang menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak mobil. Namun, nasib malang menimpa keduanya. Shinosuke dan adiknya tewas tertabrak mobil. Kedua orang tuanya pun merasa sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa kedua anaknya tersebut. Misae menemukan krayon milik Shinchan di dalam mobilnya. Hal itulah yang menginspirasi Yoshito Usui untuk membuat judul manga yang bernama Krayon Shinchan.
Misae yang merasa depresi menceritakan kebiasaan Shinosuke ketika berada di rumah. Dikatakan, jika karakter Shinchan yang jahil, nakal, lucu, dan konyol merupakan imajinasi dari Misae yang sangat-sangat merindukan anaknya. Baiklah, tadi adalah cerita mengerikan di balik film-film kartun. Jika teman-teman ingin aku menceritakan cerita lainnya, teman-teman bisa komen di bawah atau DM IG aku yaitu Budi Arifandi 30. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video aku. Dan terima kasih udah nonton. Bye!